Siang, Pak. Saya mau menanyakan tentang seseorang. Apakah dia mempunyai catatan kriminal? Siapa namanya, Bu? Biar kami carikan datanya. Namanya Mirza. Begini, Bu. Menurut data kami, Pak Mirza memang mempunyai catatan kriminal. Pak Mirza ini pernah kami tahan karena melakukan perampokan disertai penusukan terhadap seseorang. Tapi sekarang Pak Mirza sudah dibebaskan dari penjara, Bu. Jadi benar yang dikatakan Dewi. Pak Mirza memang perampok dan pernah menusuk Pak Ardi. Apa ada lagi yang bisa kami bantu, Bu? Enggak, Pak. Sudah cukup. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Mirza, kenapa dia ada di sini? Miranda kayaknya nyebut nama aku. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kenapa Pak Mirza ngikutin aku terus? Dia sampai tahu aku ada di sini. Sebenarnya dia mau apa? Jadi kamu kesini buat nyelidikin aku. Kamu kenapa nggak tanya langsung sama aku? Kenapa kamu harus datang kantor polisi? Segitu curiganya kamu sama aku. Mir, sebentar Mir. Mau apa kamu? Kamu jangan macam-macam sama aku. Mir, aku nggak macam-macam sama kamu, Mir. Mir, dengerin aku dulu, Mir. Kalau kamu mau tentang aku, kenapa nggak tanya sama aku sih? Kenapa kamu harus tanya sama orang lain? Karena aku nggak mau bicara sama kriminal kayak kamu. Sekarang aku ngerti. Kenapa kamu gak nyaman sama aku? Kenapa telepon aku kamu reject? Karena aku seorang kriminal kan? Mir, aku nggak bisa ngelak, Mir. Aku nggak bisa menghindari, Mir. Aku emang kriminal. Tapi sampai detik ini, aku berusaha nebus semua salahku, Mir. Semua dosa-dosaku, Mir. Dan aku nggak pernah menghindari dari konsekuensi aku, Mir. Nggak kayak kamu kan? Konsekuensi apa, hah? Konsekuensi itu diperkosa sama kamu, seperti Naila, iya. Mau apa kamu? Hah? Kamu nyakitin aku seperti yang udah kamu lakukan. Mir, makanya kamu dengerin aku dulu, Mir. Kamu jangan deket-deket sama aku. Kamu jangan pernah ganggu aku lagi. Mir, tunggu sebentar, Mir. Lepasin! Lepasin! Dewi, kamu itu kenapa sih? Kehabisan ide ya? Bisanya cuma mengulang-ulang trik yang lama. Habis harus gimana lagi, Ma? Emang kenapa sih kalau kita pakai trik yang sama tapi itu berhasil, Ma? Heh, kamu itu nggak tahu apa yang harus diprioritaskan. Prioritas. Prioritas apa? Dewi, ingat ya. Prioritas utama kamu adalah bagaimana caranya supaya mendapatkan Tiara kembali. Anak kamu. Bukannya sibuk mengurusin menyatukan Naila sama Emma. Ingat itu. Iya ya, Ma. Aku harusnya mendapatkan Tiara. Aku nggak perlu ngurusin anak kandungnya Naila itu. Bu, gawat ini, Bu. Kenapa, Bi? Itu Non Emma. Loh, ada apa dengan Emma? Emang dia belum pulang sekolah? Udah, Bu. Tapi dari pulang sekolah tadi, Emma ngurung diri di kamar. Dan saya panggil-panggil nggak mau keluar, Bu. Emma, apalagi yang dia lakuin sekarang?
Emma? Emma, buka pintunya sayang. Emma? Emma? Emma, kamu kenapa, nak? Emma, buka pintunya. Emma? Emma, kamu kenapa, nak? Emma, kamu kalau ada masalah cerita sama mama, sayang. Ayo buka pintunya, Emma. Ya Allah, kenapa, Emma? Apa yang harus aku lakukan? Gimana kalau Emma berbuat nekat di dalam kamar? Ya ampun, Emma. Mama nggak mau kehilangan kamu, sayang. Kak, ini bantuan dari yayasan tempatnya Miranda. Tapi sekarang kaki palsu ini udah gak bisa gue pakai lagi. Sebaiknya aku telepon Pak Mirza. Miranda telepon. Ada apa ya? Kenapa aku telepon Pak Mirza? Aku nggak mau dia datang ke rumahku. Kok ditutup? Tapi kayaknya Miranda lagi panik banget. Apa ada masalah ya? Mendingan aku harus cek ke sana. Lebih baik aku telepon Naila aja. Siapa tahu dia bisa bantu. Dari Bu Miranda. Aku boleh angkat? Ya, Bu Miranda. Halo, ini siapa? Saya Ardi. Kenapa, Bu? Pak Ardi, tolong saya, Pak. Ini Emma ngurung diri di kamar. Saya udah ketok berkali-kali tapi nggak ada jawaban. Saya takut Emma berbuat nekat, Pak. Ya udah, Bu Miranda tenang. Saya ke sana sekarang. Sebentar ya, Bu. Iya, Pak. Saya tunggu ya, Pak. Tolong cepat ya, Pak ya. Nay, Bu Miranda mau minta tolong sama aku. Aku ke rumahnya sebentar ya. Nanti aku panggil Intan sama Tiara ke sini. Sebentar. Emma buka pintunya, nak. Emma, ini mama sayang. Intan, Tiara. Kalian temenin mama ya. Papa mau ke tempatnya dokter Miranda soalnya. Pak, ngapain Papa ke dokter Miranda? Tante Maya sakitnya tambah parah, Pak. Enggak kok sayang, Tante Maya nggak apa-apa. Barusan dokter Miranda minta tolong sama Papa. Emang ngurung diri di kamar. Dokter Miranda cemas. Apa aku boleh ikut ke sana? Ngomong sama Emma? Ya Pak, aku juga mau ikut. Loh, kalau kalian semua ikut, yang nemenin Mama siapa? Aku pengen minta maaf Pak sama Emma. Minta maaf. Berantem ya sama Emma? Mas, aku juga ikut ya. Kamu udah gak apa-apa? Yaudah, ayo kita berangkat sekarang. Ayo. Emma buka pintunya sayang. Emma. Mir, ada apa Mir? Ngapain kamu kesini? Mir, aku dengar kamu di telepon panik banget, makanya aku kesini. Aku takut kamu kenapa-napa, Mir. Enggak, pergi kamu dari sini. Kamu nggak usah ikut campur. Emma buka pintunya, Emma. Mir, kamu geser dulu, Mir. Aku bilang kamu nggak usah ikut campur. Udah, kamu pergi. Mir, geser dulu, Mir. Coba aku ngomong sama dia, Mir. Emma ini Om Mirja, Emma. Emma buka, Emma. Bu Miranda gimana kondisinya? Emma udah keluar dari kamar? Belum, Pak Ari. Tolong, Pak. Saya khawatir sekali. Dia sama sekali nggak mau jawab. Iya udah, kalau gitu biar saya dobrak kamarnya ya. Kita bareng-bareng aja dobrak, Mas. Ya, kondisi kaki kamu gimana? Pasti. Emma.
bangun. Bu, kita bawa Emma ke rumah sakit aja ya? Iya Pak, tolong Pak. Tidak kenapa-napa. Iya, ayo tolong Pak. Ya Allah Emma. Emma kuat sayang ya. Ya Allah, mudah-mudahan Emma bisa bertahan ya Allah. Tolong selamatkan Emma ya Allah. Miranda sangat sayang banget sama Emma ya Allah. Seperti menyayangi anaknya sendiri ya Allah. Pak, cepetan Pak. Emma kamu bertahan ya sayang ya. Kamu harus kuat nak. Bertahan ya Emma. Kasihan Bu Miranda. Aku bisa ngerasain gimana paniknya dia. Saya mau ikut menemani anak saya, Sus. Baik Dokter Miranda, nanti Dokter Edo yang akan nangani anak dokter. Ya Allah, tolong selamatin Emma. Nay, Intan, Tiara, kita tunggu di sini aja ya. Ya Pak. Ya Om. Mas Ardi, Nay, gimana kondisinya? Emma baru masuk UGD, sekarang Bu Miranda lagi nemenin dia. Pak, kita tunggu di ruangan lain yuk. Udah, Intan gak usah nangis lagi. Emma kan udah ditanganin sama dokter. Lagian, Tante Miranda dokter juga kan? Pasti Tante Miranda bisa nyelamatin Emma. Ini semua salah aku sama Tiara, Pak. Kok bisa salah Intan sama Tiara? Waktu kejadian, Intan sama Tiara kan nggak ada di situ, ya kan? Kemarin waktu Mama tiba-tiba ke tengah jalan, Mama dapat telepon suara anak kecil. Yang aku jadi anak Mama. Tapi sebelumnya juga kan Mama pernah dapat rekaman itu. Dan tahu itu semua ulah siapa? Itu ulah Tante Dewi. Pak dengerin dulu. Iya, tapi beneran. Itu semua ulahnya Tante Dewi. Tiara diam-diam ngambil rekaman itu. Aku sama Tiara dengerin. Ternyata itu rekaman suaranya Emma. Intan yakin? Ya Pak, aku yakin. Jadi pas pulang sekolah, aku sama Tiara langsung ke rumah Emma. Kita tanyain soal rekaman itu. Tapi Emma malah nyolot. Emma sama Tiara jadi berantem. Tiara kesel, ngata-ngatain Emma, anak angkatnya Tante Miranda. Jangan bohong ya kamu. Jelas-jelas ini suara kamu. Kamu gak bisa ngeles lagi deh. Kenapa sih kamu tega banget, Emma? Kamu ngelakuin ini sama mamaku. Masih gak mau ngaku juga. Oh, kamu balas dendam gara-gara aku bilang kamu anak angkat. Emang bener kok. Kalau mau balas dendam sama aku. Jangan sama mama aku. Malah nangis lagi. Kamu tuh bener-bener harus dikasih pelajaran biar kapok. Dasar anak angkat. Maafin aku, Pak. Ini salah aku, Pak. Enggak, Intan. Udah gak usah mikir kayak gitu. Ini semua bukan salahnya Intan ya. Udah sayang, jangan sedih ya. Kamu kan nggak tahu kalau Emma bakal kayak gini. Tapi Pak, kalau aku nggak ke rumahnya Emma nggak mungkin jadi kayak gini. Iya, makanya kamu jadiin pelajaran. Papa udah ngasih tahu kamu berkali-kali. Kalau ada masalah cerita, biar papa atau mama yang ngebantuin kamu nanti.
Jadi kamu nggak gegabah. Janji dong mama belajar. Ya?